Al-Mumtaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidi wuludi Adam yawmaddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi unqufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifuhum, rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Musholla Al-Mumtaz, umat kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kebahagiaan, dan Allah tambahkan kenikmatan. Alhamdulillah, di penghujung bulan Syawal ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersilaturahmi, tafaqquh fiddin. Semoga kehadiran kita di sini menjadi salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pembahasannya panjang sebenarnya, karena bahasan tentang Bani Israil dalam Quran bukunya tertulis sebegini, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sayyid Tontowi, Rektor Al-Azhar atau Syekhul Azhar yang dulu. Tebelnya segini, ini ditulis tahun 78. Jadi kita belum booming soal Gaza, dia sudah nulis soal ini, bagaimana Bani Israil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau pertemuannya cuma 30 menit ngebahas satu buku begini, gimana meringkasnya gitu kan. Kadang-kadang kita ini persoalan-persoalan yang sebenarnya sulit dianggap mudah. Sebagai contoh, ini fikih, buku ini Sahih Fikih Sunnah. Sebenarnya persoalan fikih itu rumit, tapi kalau baca buku itu kok jadi kesannya gampang. Ternyata dia cuma ambil yang pinggiran-pinggirannya, jadi tidak sampai kepada fikih dalam makna yang sesungguhnya. Nah, ini kalau kita buka hakikat ilmu itu begitu, maka dalam hadis dikatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu, carilah ilmu itu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Maksudnya ilmu itu memang gak ada habis-habisnya, ilmu agama itu. Quran ini kalau kita baca, sekali baca maka kita mendapatkan satu perspektif. Dua kali baca, dua perspektif. Tiga kali baca, tiga perspektif. Makin banyak dibaca, banyak perspektif yang kita dapat. Sehingga ilmu Al-Quran itu sebagaimana Allah katakan di akhir surat Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah, jika seandainya laut itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis kata Tuhanku, untuk menulis Allah misalnya, la nafidal bahru, pasti laut itu sudah habis. Qabla an tanfada kalimat rabbi, sebelum selesai tulisan Allah itu dirampungkan. Walau jikna bimislihi madada, meskipun kami datangkan laut yang jumlahnya sama untuk dijadikan sebagai tinta. Artinya begitu banyak ilmu Allah yang kalau kita kaji itu, Masya Allah, tidak ada habisnya ilmu agama itu. Nah, inilah diantara kekayaan ilmu agama. Nah, pembahasan tentang Bani Israil di dalam Al-Quran itu pembahasan yang begitu banyak, karena boleh dikatakan 3/4 kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah kisah tentang Bani Israil, 3/4-nya. Dari mulai juz 1 sampai juz 26.
Jadi kalau kita buka baca Al-Quran sampai juz 26, kita akan ketemu lagi tuh kisah Bani Israel dengan berbagai macam variasinya. Di surat Yusuf tadi yang sudah saya baca, itu berbicara tentang kisah Bani Israel dari ayat 1 sampai ayat terakhir, sampai ayat 100-an. Di surat Yusuf itu hanya menceritakan konflik dan dinamika yang terjadi di dalam keluarganya Nabi Yakub alaihissalam, yang notabene Nabi Yakub itu bernama Israel. Ya, jadi itu hanya menceritakan keluarga inti dari Bani Israel, yaitu keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Nah, di situ Al-Quran menggambarkan kenapa orang Yahudi itu atau orang Israel itu punya dendam yang berkepanjangan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata ada dasarnya kalau kita baca di dalam surat Yusuf surat 12. Tapi ibu-ibu di kampung-kampung itu kalau hamil 7 bulan senangnya baca surat Yusuf. Ya kan, biar ganteng, makanya doyan gibah. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu jadi sumber gibah itu. Jadi bahan gibah. Kan ada ayatnya. Ya kan? Falamma sami'at bimakrihinna, ya kan, arsalat ilaihinna wa'tadat lahunna muttaka'an. Ya kan, begitu Zulaikha mendengar gosip-gosip dari ibu-ibu pejabat tentang dirinya, arsalat ilaihinna, kemudian dia kirim undangan itu, ibu-ibu jet set itu, jelek tapi still, gitu kan, diundang itu supaya datang ke situ. Kemudian apa? Wa'tadat lahunna muttaka'an, disiapkan tempat duduk. Muttaka'an itu tempat duduk kayak begini kan, tempat duduk orang Arab, tempat bersender begini kan. Kemudian diberikan pisau satu-satu. Begitu sudah megang pisau, waqalat ikhruj alaihinna, keluar, kan begitu kan. Ketemu, lihat itu ibu-ibu tuh, Nabi Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu, ya kan, waqatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa huwa malakun in hadza illa malakun. Begitu melihat Nabi Yusuf, ibu-ibu itu terpesona, terperamah gitu loh. Ya kan, bukan terpesonanya brimob. Kalau terpesonanya brimob joget dia. Terpesona kan begitu kan, joget. Terpesona ibu-ibu itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai waqatta'na aydiyahunna, saking gantengnya mereka motong tangannya itu nggak kerasa. Wa qulna hasya lillah, nyetrum ternyata ya. Ya, wa qulna hasya lillah, mereka berkata subhanallah, maha suci Allah, maha bashar, ini bukan manusia itu, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang ganteng, malaikat yang mulia. Begitu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, itu kan bahan ghibah jadi. Ya kan, jadi terpaksa dilakukan seperti itu karena Zulaikha panas gitu kan. Saya digosipkan, entah di media manapun digosipkan. Nah, ibu-ibu senang baca surat Yusuf gitu kan, mau jadi bahan fitnah, bahan ghibah kan gitu. Nah, Rasulullah itu kegantengannya 2 kali dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ketampanan Yusuf itu setengah dari ketampanan saya. Nah, dan ketampanan Rasulullah itu tidak menimbulkan fitnah. Karena orang jelek kalau duduk dekat Rasulullah ikut ganteng. Tapi kalau orang jelek duduk dekat Nabi Yusuf kelihatan jeleknya, makin jelek dia. Ya kan, bisa dibedakan bagai pinang di belah kampak gitu kan. Nah, ini yang kena kampaknya kan, ini pinangnya. Tapi kalau orang jelek duduk dekat Rasulullah tuh kelihatan bahwa dia makin ketularan tampannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan memang Rasulullah itu bahwa ketampanan beliau tidak menjadi fitnah. Nah, itulah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah Bani Israel itu kalau di Quran dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 40. Nah, ini menarik. Kok adanya di ayat 40? Ya kan, 40 itu angka kesempurnaan, hitungan sempurna di dalam Al-Quran. Kalau kita buka surat Al-Ahqaf itu surat 45, itu ada ayat yang berbunyi
ini hatta balagha arba'ina sanatan. Begitu seseorang mencapai usia 40, itu artinya usia kematangan. Ya kan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu kalau udah umur 40 ke atas sering-sering itu baca doa itu. Karena itu di Quran dikatakan bahwa orang kalau sudah sampai umur 40 itu dia berdoa itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikan aku anugerah untuk selalu mensyukuri semua pemberian yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Ya, pemberian yang Engkau berikan kepada kami, pemberian yang Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Kemudian apalagi? Wa an a'mala sholihan tardah. Berikan aku kemampuan supaya aku bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Jadi bisa beramal soleh itu anugerah dari Allah. Kita bisa sholat begini itu anugerah. Hadza ata'u min rabbina. Ini anugerah dari Allah. Karena banyak orang yang sanggup jalan tapi dia nggak bisa kesini. Ya, mungkin sudah dikasih tapi dia nggak mau ambil. Kan ada begitu. Jadi Allah itu ingin disembah oleh semua makhluknya. Dan Allah berikan kesempatan kepada makhluknya untuk menyembah Allah. Allah beri kesempatan dan Allah berikan fasilitas supaya mereka menyembah Allah. Tapi ada orang yang diberikan kemudahan, dia tidak mau ambil kemudahan. Nah, kita alhamdulillah, kita tahu dikasih kemudahan oleh Allah dan kita ambil kemudahan. Ini yang harus kita syukuri. Ya, jadi kita ini beribadah nih, gak usah punya target terlalu tinggi, jangan, mensyukuri apa yang kita dapat. Sebab iblis itu selalu membayang-bayangi kita itu dengan gambaran bahwa ibadah itu harus sempurna. Sehingga pada akhirnya kita itu ekstrim dalam beribadah, memaksakan diri harus sempurna. Begitu nggak sampai kepada kesempurnaan, kita putus asa. Nah, iblis seneng tuh. Begitu kita putus asa, akhirnya kita nggak ibadah. Saya dulu punya kawan waktu remaja, setelah hijrah itu, ya hijrah menamakan rajin ngaji, luar biasa semangat. Masih SMA, saya bilang ngaji jangan terlalu getol, udah ngaji itu seminggu sekali, sepekan sekali, nggak usah tiap malam ngaji. Ya kan, saya bilang begitu. Terus kalau ada acara-acara, ya sebulan sekali ada tablik, nggak usah tiap ada tablik, tiap malam di mana tablik datang, sehingga akhirnya sekolahnya teter. Jadi tidak mutawasid, tidak moderat. Sampai pada akhirnya prestasi dia menurun, betul-betul anjlok. Orang tua, guru manggil orang tuanya bahwa prestasi belajarnya anjlok, ya kan? Ujian semester dia nilainya jelek, raportnya banyak merahnya, kecewa dia. Lalu yang dia salahkan adalah pengajian. Ini gara-gara ngaji. Ekstrim itu, karena awalnya sudah ekstrim dalam beribadah, ketika dia kecewa muncul ekstrim yang baru. Dia tinggalkan ibadah dan akhirnya terjerat dengan obat-obatan terlarang. Akhirnya ya dunia, akhiratnya udah lepas, dunianya juga hancur. Gitu kan, maka Rasulullah mengatakan iyyakum wal ghuluw wa fiddin. Jangan sampai kalian itu berlebih-lebihan dalam kaitannya dengan beragama. Ya biasa aja udah, mensyukuri apa yang sudah bisa kita lakukan. Kita bisa sholat udah berjamaah, udah alhamdulillah, mensyukuri saja. Alhamdulillah ya Allah. Maka kan doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita bisa begini nih karena pertolongan Allah. Kalau Allah nggak nolong kita, nggak mungkin kita bisa begini. Ya Allah, bantulah saya supaya saya bisa selalu mengingatmu ya Allah. Ini kan pertolongan Allah. Kenapa pertolongan Allah? Karena iblis itu sudah bersumpah di surat Al-A'raf ayat 16. Ya kan, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah membuat aku tersesat ya Allah, engkau telah mengutuk aku, mengusir aku dari surga dan mengharamkan aku masuk ke dalam surga, kata iblis, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Pasti
saya akan halangi semua anak Adam itu dari jalanmu yang lurus. Nah, Adam yang melihat iblis aja masih ketipu, apalagi kita yang nggak bisa melihat iblis. Jadi Allah sudah tahu, sudah mengukur kemampuan manusia itu sudah terukur oleh Allah. Ini nggak mungkin sanggup menghadapi tipuan iblis, nggak mungkin sanggup. Sehebat apapun manusia tidak mungkin sanggup dia menghadapi tipuan iblis kecuali Allah menurunkan pertolongan. Maka karena pertolongan Allah itu, jadi Rasulullah kemudian mengajarkan kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap pagi, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya sampai sore hari. Dan siapa yang membaca itu 100 kali di sore hari, Allah akan berikan perlindungan kepadanya sampai pagi hari. Itu kan pertolongan Allah, fasilitas yang Allah kasih. Jadi kita bisa begini karena pertolongan Allah. Nah ini yang makanya kita bersyukur. Nah, jadi doa umur 40 tahun itu wa an a'mala sholihan tarda. Ya Allah, berikan aku anugerah bisa melakukan amal soleh yang Kau ridhoi. Jadi kalau kita bisa melakukan kebaikan, hadza ata'un minallah. Itu adalah pemberian dari Allah kepada kita. Nah, sehingga kita bersyukur. Kalau kita bisa sedekah tuh alhamdulillah bisa sedekah. Kalau kita bisa bantu nolong orang itu alhamdulillah saya bisa nolong orang. Itu semua dikembalikan kepada Allah. Nah, jadi kisah Bani Israil itu dimulai dari ayat 40 surat Al-Baqarah. Terus pembicaraannya nggak putus-putus tentang Bani Israil. Di surat An-Nisa, Ali Imran apa lagi? Jadi surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu, Al-Baqarah itu 3 juz, 2 juz setengah. Kemudian juz ketiga dilanjutkan di surat Alu Imran, keluarga Imran. Alu Imran, ada yang mengatakan Alu Imran, ada yang mengatakan Alu Imran. Nah, dilanjutkan pembahasannya itu mayoritas tentang Bani Israil. Dan Allah memang jadikan surat Al-Baqarah serta surat Alu Imran itu sebagai hujjah, sebagai argumentasi bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk menjawab orang-orang Yahudi terutama yang tinggal di Madinah. Nah, kenapa bisa ada Yahudi di Madinah? Ini perjalanannya panjang. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, kita Ulangan pasal 32 ayat 3. Dari situ kisahnya. Ingatlah ketika Musa hamba Tuhan berkata menjelang ajalnya di Gunung Moab. Gunung Moab itu ada di Yordania. Apa kata Nabi Musa di situ? Tuhan datang dari Sinai. Cahayanya terbit di Seir. Dan akan tampak kemuliaan kerajaan Tuhan itu di Gunung Paran. Apa kan coba? Ya kan jangan pendeta kita. Ya, Tuhan datang dari Sinai. Artinya Nabi Musa menerima wahyu dari di Gunung Sinai. Watin wa zaitun wa turi sinin, demi buah tin dan demi buah zaitun, wa turi sinin dan demi gunung Tur dan gunung Sinai. Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai. Lalu kemudian kata Nabi Musa, cahayanya terbit di Seir. Seir itu adalah nama tempat yang sekarang bernama Yerusalem. Jadi dulu tempat itu bernama Seir pada masa Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Rasulullah SAW tempat itu namanya Elia dalam bahasa Romawi. Kemudian dia kembali disebut Yerusalem dari kata Darussalam, artinya negeri kesejahteraan, negeri keselamatan. Jadi Yeru itu kalau dalam bahasa Arab Daru. Karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu tetanggaan. Berasal dari rumpun yang sama, namanya rumpun Samiyah atau rumpun bahasa Semit. Bahasa Arab itu dari Nabi Ismail alaihissalam, karena orang yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan bahasa Ibrani itu berasal dari bahasa Nabi Ishak alaihissalam. Di dalam kitab Kejadian dikatakan begitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah meminta diberikan anak,
Maka setelah perkawinannya dengan Siti Hajar, dengan Hajar itu, Nabi Ibrahim begitu bahagia setelah mendapatkan anak dari pembantunya. Diberikanlah nama anak ini Yishmael, Tuhan mendengar. Yishma, mendengar, El, Tuhan. Tuhan mendengar. Jadi asalnya itu, orang Arab menyebutnya Ismail. Begitu di usia tua, Sarah berumur kurang lebih 102 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 115 tahun. Nabi Ibrahim diberi kabar oleh malaikat, fabasyarnahu di dalam surat Al-Dhariyat surat 51, bahwasanya malaikat memberikan kabar kepada Sarah akan hamil. Ya kan? Fadhahikat fasaqqat wajhaha. Tertawa tersenyum Sarah begitu dikasih tahu bahwa dia akan hamil. Wa qalat ajuzun aqim. Sarah bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin nenek-nenek bisa hamil? Umur 102 tahun. Wa qalat ajuzun aqim. Udah nenek-nenek, yang bener aja, kan begitu kan? Tapi kan kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kata Allah kun fayakun. Allah menetapkan jadilah fayakunu, maka proses berjalan. Karena hasil tidak mengkhianati proses. Nah, itu moto bimbingan belajar. Ngerti gitu kan? Maka lahirlah betul seorang anak di usia Sarah 103 tahun. Maka dinamakan Yishmael. Bergembira karena pemberian Tuhan. Yishmael. Yishak itu artinya tertawa, bergembira. Ya kan, yang awalnya tidak mungkin dia bisa punya anak dari Sarah, ternyata bisa punya anak walaupun di usia yang cukup tua. Nah, itulah namanya Yishmael. Ada yang mengatakan begitu. Jadi bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu hampir mirip-mirip. Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani Beshem Adonai Harachaman Harachum. Bismillahirrahmanirrahim. Beshem Adonai Harachaman Harachum. Nah, itu ya kan, salamun qaulam min rabbir rahim, shalom, kan gitu kan, salam, shalom. Itu dalam bahasa Ibrani. Ada khususnya, tapi memang nggak banyak, nggak kayak khusus bahasa Inggris. Sahabat Rasulullah yang pintar bahasa Ibrani itu namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Suryani atau bahasa Aramia. Nah, dua bahasa ini yang dipakai oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, orang Nasrani sendiri belum tentu bisa dua bahasa ini. Ya kan, kalau orang Muslim pasti dia bisa bahasa Arab. Ya paling nggak sukron afwan lah tahu. Ya kan, kaifa halukum udah keren banget ini. Kaifa halukum khair. Nah, itu udah bagus itu kan. Paling nggak tahu lah kan. Paling nggak tahu. Begitu disebut sukron, nama dia sukron ya saya. Gitu kan. Nggak ada Pak Sukron di sini. Oh nggak datang. Nah, penamaan Bani Israel alaihissalam itu, nama Bani Israel itu kan dari kata Bani Israel. Israel itu maknanya adalah Israel. Israel. Isra itu abdun, el itu Allah. Artinya abdullah. Jadi Nabi Yakub itu bernama Israel, artinya abdullah. Nah, ini keturunan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, Ibrahim itu, nah, istilah Ibrani itu dari kata Ibrahim. Ya, orang Arab menyebutnya Ibri. Nah, Ibrani itu kalau dalam bahasa Arab asal katanya ibaro. Abro artinya menyeberang. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu adalah orang seberang, orang dari Irak, bukan orang Arab, bukan. Dia dari Irak. Ya, dari satu tempat yang bernama Ur-Kashdim, tungku panas. Dinamakan tungku panas karena di tempat itu Nabi Ibrahim dibakar. Masih ada kotanya di Irak, namanya kota Ur-Kashdim. Ya kan, kota Ur-Kashdim. Bahasanya itu bahasa Babilonia
yang menjadi akar dari bahasa Persia sekarang. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan Sunda ya. Yang kalau udah ngomong sejarah tuh kaitannya langsung ke Sunda kan gitu kan. Empire kan. Jadi asalnya dari situ. Nah, saya mengamati begini. Kalau kita baca sejarah-sejarah itu, orang-orang hebat itu selalu muncul atau selalu lahir dari kawasan Asia. Karena jangan-jangan wilayah Urkashdim itu dulunya memang masuk ke wilayah Asia. Jadi kalau kita lihat kerajaan Babilonia itu bukan saja ada di Irak, tapi kerajaan itu juga masuk ke wilayah Persia. Nah, nama Urkashdim, istilah Urkashdim itu bahasa Persia, bukan bahasa Ibrani. Urkashdim itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan orang hebat ini banyak dari Asia. Nabi Ibrahim alaihissalam itu rupanya ada dari Asia. Lalu kemudian ada penguasa Mesir, Firaun Hyksos. Ya, jadi sebelum Ramses berkuasa itu Hyksos yang berkuasa. Nah, Hyksos ini berkuasa ketika Nabi Yusuf menjadi menteri. Hyksos ini asalnya dari Asia. Beliau adalah penggembala, keturunan penggembala dari Asia Tengah yang melakukan ekspansi ke wilayah Afrika dan menaklukkan keluarga Firaun atau keluarga penguasa Mesir ketika itu, sehingga Hyksos menjadi raja. Lalu kemudian beralih kekuasaan, Hyksos digantikan oleh keluarga Ramses. Ada Ramses I dan Ramses II. Nah, Ramses II inilah yang menjadi musuh Nabi Musa dan Bani Israil. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita perhatikan, Mongol itu berasal dari Asia Tengah dan bisa menaklukkan dinasti Abbasiyah, bahkan hampir masuk ke wilayah daratan Eropa. Ini dari Asia Tengah. Dan memang begitu saya lihat postur tubuh orang-orang asli Mongol itu besar-besar, tingginya itu 2 meter. Jadi perbandingannya besar kita dengan orang Mongol itu dengan pasukan Hulagukan itu 1:3. Jadi satunya dia, 3 kita. Jadi lebar badannya. Orang-orang Mongol itu. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi dinasti Ottoman atau Utsmani Turki. Utsmani Turki itu nenek moyangnya Ortogol itu berasal dari Asia Tengah dan sudah terislamkan. Beda dengan Hulagukan atau dengan Genghis Khan yang belum Islam ketika itu. Yang Islam itu anaknya Timur Leng. Nah, Timur Leng itu menjadi Muslim setelah dia ditaklukkan. Jadi keluarga Ortogol ini kemudian masuk ke wilayah Turki dan diberikan kekuasaan di kawasan Anatolia, lalu diangkat sebagai sultan. Sultan itu penguasa. Karena kalau lihat dari derajatnya, paling tinggi itu khalifah. Di bawah khalifah itu sultan. Di bawah sultan itu malik atau raja. Ya, di bawah sultan itu malik. Jadi kalau disebut khalifah itu berarti udah penguasa dunia. Itu disebut khalifah. Kenapa setelah dinasti Abbasiyah tidak ada yang disebut sebagai khalifah, disebutnya sultan? Karena mereka lebih mengedepankan urusan dunia dibandingkan urusan agama. Beda dengan khalifah. Kalau khalifah itu dia mendahulukan urusan agama dibanding urusan dunia. Itu perbedaannya. Maka Utsmani itu bukan khilafah, dia kesultanan, sultanat. Jadi Ortogol itu dari Asia Tengah sampai akhirnya menguasai Turki. Nah, kalau kita perhatikan bahasa Turki dengan bahasa Azerbaijan itu hampir mirip. Ada kemiripan-kemiripan antara bahasa Turki dengan bahasa Azerbaijan. Juga ada kemiripan antara bahasa Turki dengan bahasa Turkmenistan dan suku Uighur yang sekarang sedang dijajah ya, oleh pemerintah Cina. Kenapa Uighur harus dijajah? Cina baca sejarah. Cina tahu sejarah. Kalau ini tidak saya habisi, dia akan menghabisi kita. Jadi ada faktor historis kenapa pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap suku Uighur. Karena ini suku unggulan. Dan ketika pada masa Kubilai Khan berkuasa, Cina itu pernah didominasi oleh Mongol. Karena Kubilai Khan itu bukan asli orang Cina. Bukan asli orang daratan Cina. Dia orang Mongol.
Jadi Cina itu memahami betul kalau dia nggak aneksasi Tibet, dia akan dihabisi oleh Tibet. Kalau dia nggak aneksasi Uighur, dia akan dihabisi oleh Uighur. Kalau dia tidak kuasai Xinjiang, tidak kuasai kawasan-kawasan perbatasan Asia Tengah, habis Cina itu. Jadi ini geopolitiknya di sini. Nah, masalahnya bangsa kita nggak pernah belajar sejarah, gitu aja. Ya kan, kita nggak pernah belajar sejarah, sehingga akhirnya kita tidak tahu akarnya itu bagaimana. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan kehebatan orang-orang Asia Tengah ini, ternyata orang-orang hebat ini banyak lahir dari Asia Tengah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada darah Asia Tengah. Maka lahirlah orang-orang yang hebat. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan bahwa pasukan Al-Mahdi itu dari timur. Mana timur itu? Ya timur dari Madinah. Ya kan? Di dalam hadis disebutkan berjalan melewati Isfahan, berarti melewati Iran berarti. Berarti timurnya sudah lebih dari ke Iran. Karena disebut dalam hadis Dajjal itu nanti akan muncul dari Isfahan. Dari satu kota di Iran. Ada kotanya sampai sekarang. Dan pasukan Al-Mahdi itu berasal dari timurnya lagi Isfahan. Sehingga para ulama termasuk juga Syekh Imran Hussein itu memprediksi bahwa pasukan Al-Mahdi itu kemungkinan besar dari Indonesia. Kemungkinan besar. Karena beliau mengatakan ini satu negara ini unik. Kenapa dikatakan unik? Karena memang orang-orangnya juga unik. Saya punya kawan orang Turki. Beliau disuruh guru ngajinya cari istri orang Indonesia. Awalnya kenalan di Facebook. Lalu kemudian dia datang dari Istanbul, ketemu saya di kampus UI Depok tahun 2011. Saya kaget ketemu orang ini karena mirip Pep Guardiola. Wah, jangan-jangan dia mau transfer saya gitu kan? Ke saya gitu kan? Saya kan nggak bisa main bola. Terus ngobrol-ngobrol, dia bisa bahasa Inggris. Saya tanya, Anda begitu semangat datang ke sini untuk apa? Akhirnya cerita, saya disuruh guru ngaji saya, disuruh syekh saya ke sini ke Indonesia. Ngapain? Cari istri. Saya langsung curiga, kawin kontrak ya? Bukan. Enggak iman katanya. Ini kawin abadi. Bukan kawin kontrak. Mau saya bawa pulang ke Turki. Saya tanya, untuk apa? Kenapa sampai ada pesan seperti itu? Beliau mengatakan, nikahilah orang Indonesia, karena orang Indonesia itu yang pertama hati mereka lembut, dan yang kedua mereka komitmen yang tinggi kepada agama. Kalau mereka sudah Islam, maka mereka akan rela mati demi Islam. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang hebat yang jenius dan cerdas, kata guru teman saya. Sehingga akhirnya dia menikah, ketemulah dengan orang Bekasi. Jadi sayangnya nggak saya bawa ke Bukit Golf, waktu itu belum kenal. Kalau kenal, saya di sini udah kenal, saya udah bawa ke sini kan gitu kan. Siapa yang mau punya mantu bule kan gitu kan, Muslim lagi kan, soleh lagi kan, namanya soleh juga, taat ibadah, masya Allah, hafal Quran, hafid Quran, beliau pengusaha. Akhirnya menikah sama orang Bekasi. Nggak tahu gimana dapat istrinya solehah juga. Dapat istrinya alumni dari Trisakti kalau nggak salah, dan sekarang punya anak 3. Dan betul apa kata gurunya, lahirlah anak-anak yang cerdas. Jadi sang guru ini sudah punya analisis yang begitu dalam. Nikahilah orang Indonesia, nanti mereka akan menjadi pasukan-pasukan Al-Mahdi menjelang Yaumul Qiyamah. Jadi luar biasa ya, kalau kita baca antara hadis dengan peta geopolitik, ya kan? Bagaimana nanti geopolitik menjelang hari kiamat. Nah, Israel ini berasal dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya anak 12. Jadi Nabi Yakub ini keturunan dari Ibrani. Ibrani itu adalah Nabi Ibrahim. Disebut Ibrani karena Nabi Ibrahim melintasi sungai ketika akan berangkat ke Palestina, ke Kanaan. Sungai itu adalah sungai Furat, sungai Eufrat. Ya kan, Efrat kalau kita baca. Kalau orang Arab nyebutnya sungai Furat. Nah, itu juga sungai yang menjadi indikator menjelang Yaumul Qiyamah. Kata Rasulullah SAW, nanti menjelang Yaumul Qiyamah akan banyak ditemukan emas di sungai Furat. Itu kata Rasulullah SAW.
nanti banyak orang berlomba-lomba untuk datang ke Sungai Furat mengambil emas. Maka Rasulullah mengatakan jangan kalian ikut-ikutan. Karena itu fitnah. Ya kan? Karena itu fitnah. Jadi menjelang yaumul kiamah, fitnah paling besar itu adalah fitnah harta dan fitnah wanita. Fitnah harta dan fitnah wanita. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh Sunan Kalijogo. Kata Sunan Kalijogo, tandane kiamat itu papat. Tanda menjelang kiamat itu 4. Yang pertama, yen pasar wis ilang kumandange. Kalau pasar sudah hilang gaduhnya, berisiknya. Jadi kalau dulu kita kalau ke pasar itu 1 kilo sebelum pasar udah kedengeran orang berisik pasar. Guru-guru kita itu kalau menegur kita yang berisik waktu belajar selalu dengan istilah jangan berisik, jangan kayak di pasar, kan begitu. Karena pasar berisik. Sekarang pasar nggak berisik. Kenapa? Ada Shopee. Nah, karena gitu kan, ada paket kan gitu kan. Nah, ada COD. Jadi sudah nggak berisik lagi kan. Udah pindah pasarnya kan gitu. Berisiknya cuma di pagar, paket kan gitu kan. Nah, itu udah berubah. Berarti pasarnya udah di sini. Ya. Jadi ini fakta kan gitu kan, ini realita. Jadi Sunan Kalijogo menerjemahkan itu tanda-tanda kiamat menurut Rasulullah, kemudian beliau terjemahkan yen pasar istilah kumandang. Yang kedua, berarti ada perubahan sistem ekonomi, pola hidup ekonomi. Kalau canggihnya kan begitu. Yang kedua, yen kali wis ilang kedungnya. Kedung. Kalau orang Jawa tahu tuh kedung. Apa itu kedung? Kedung itu kalau orang Sunda nyebutnya lewi. Nah, ada namanya lewi orok, lewi bogo, lewi nanggung. Jadi ada lewinya, ini berarti ada kalinya, ada lewinya. Jadi lewi itu kayak semacam palung laut. Kalau di laut itu palung, dataran yang dalam itu. Nah, di sungai itu biasanya menjadi tempat bersembunyi ikan dan tempat makanan ikan. Itu namanya kedung. Kata Sunan Kalijogo, yang kali wis ilang kedungnya. Kalau kali sudah nggak ada kedungnya, kenapa nggak ada kedung? Ada penguasaan, ada eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam sehingga air itu habis. Dengan adanya apa? Perusahaan air mineral. Ya kan? Jadi kali sekarang kalau tanya orang-orang kampung udah nggak ada kedung. Kedungnya mah udah nggak ada, ditutup kedungnya. Buat apa? Perusahaan air minum. Jadi terbukti itu. Jadi alam sudah sedemikian rupa dieksploitasi sehingga nggak ada lagi tempat buat makhluk hidup. Dalam sebuah hadis kalau saya nggak salah ingat bahwa Rasulullah mengatakan di antara tanda menjelang kiamat kalau madu sudah nggak ada. Madu sudah nggak ada. Jadi tawon tidak lagi menghasilkan madu. Kenapa? Pohonnya sudah ditebang. Dan gejala itu makin sekarang makin kelihatan. Ya kan? Maka rajin-rajinlah mengumpulkan madu sebelum kiamat datang. Ntar kalau udah menjelang kiamat nggak ada madu. Di dalam Al-Quran madu itu disebut sebagai obat. Jadi ada kerusakan tadi ekonomi, ada kerusakan, ada perubahan dari alam. Yen kali wis ilang kedua. Yang ketiga, yen kiai wis ilang kramate. Kalau tokoh agama sudah hilang kehormatannya. Kiai udah nggak keramat lagi. Keramat tuh maksudnya apa sih keramat? Ada wibawa. Dulu tuh kalau tokoh agama tuh kan gitu. Tokoh agama tuh dulu. Pak Ustadz lewat. Orang nongkrong kabur semua. Ustadz lewat. Malu nih kita nggak sholat nih kan gitu. Ustadz lewat. Malu. Sekarang enggak. Ustadz lewat aja. Malah diledekin. Masjid kan gitu. Tokoh agama udah nggak ada wibawanya sekarang. Apalagi kalau udah jadi juragan kambing, udah juru kampanye, udah nggak ada wibawanya. Ya sekarang orang melecehkan kiai enak aja, ya kan? Nggak usah saya sebut lah, ntar kena ITE lagi kan. Iya kan? Kan sekarang enak aja kan? Itu gara-gara si A kan gitu, nyebutnya si. Dulu nggak berani orang menyebut itu. Kenapa? Karena memang mereka menjaga kewibawaan agama. Kewibawaan agama itu melekat pada diri mereka. Jadi kalau dulu itu seorang tokoh agama, seorang ulama makin sederhana, orang makin segan. Jadi
Jadi dulu namanya ulama itu hidupnya sederhana. Saya ingat sekali kisah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Dikasih hadiah mobil Mercy Tiger tahun 84. Mercy Tiger tahun 84 itu kan mobil paling mewah. Tahun 84 ganti lampunya saja, kaca lampunya 3,5 juta tahun 84. Harga bakso masih 50 rupiah. Iya kan? Berarti 3,5 juta banyak banget dong. Dulu orang kontrak rumah saja itu cuma 20.000 tahun 84. Ini harga Mercy itu 3,5 juta. Kacanya saja 3,5 juta. Kiai Hamid itu dikasih, ada seorang pengusaha yang karena fanatiknya ngefans dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, diberikan hadiah. Ini Kiai kalau ngaji kemana-mana tinggal naik aja. Apa jawabannya? Waduh, gak usah ditaruh di rumah saya, rumah saya di gang, udah dititip di rumah sampean aja. Nanti kalau tak perlu ya saya tinggal telepon sampean. Ya nanti tinggal diantar. Oh Kiai, itu cara nolak halus itu. Jadi sebenarnya beliau nggak mau, tapi bagaimana biar tidak menyakiti orang yang memberikan. Sudah ditaruh di rumah panjenengan saja. Nanti kalau saya butuh saya tinggal telepon panjenengan. Ya kapan Kiai Hamid mau nelpon? Pertanyaannya begitu. Ya dia ngaji aja berangkat naik sepeda ontel. Nggak peduli. Ya kan? Sudah ada mobil Mercy. Tapi sekarang Ustadz itu kalau nggak naik Pajero itu nggak dihargai. Gitu. Sekarang fenomenanya gitu. Wah mobilnya begitu. Udah harus ada rotatornya. Kalau nggak turun dari Fortuner, wah Ustadznya kiri. Kan begitu. Saya malah sekarang salut dengan melihat ada seorang Ustadz seperti Syafiq Basalamah misalnya. Naik sepeda taklid. Justru dia mengembalikan itu kewibawaan agama dengan kesederhanaan. Sederhana sekali. Ya kan? Justru itu kesederhanaannya di situ. Ada ustadz masih naik motor ngajar gitu kan, motor bebek. Tidak bermewah-mewah. Itu kesederhanaan, disitulah kewibawaan agama. Tapi cara pandang orang sekarang berbeda. Bahwa wibawa agama itu dengan kemegahan dunia, sehingga hilanglah karomahnya, keramatnya. Jadi karomah itu keramat kalau dalam bahasa Jawa. Jadi kalau doa udah gak dikabul lagi. Jangankan doa buat orang lain, buat anaknya aja udah gak dikabul. Apalagi buat orang lain. Nah ini tanda-tanda makin merosotnya wibawa agama. Cuma Sunan Kalijaga itu membahasakan dengan bahasa yang sederhana. Yang keempat, tanda kiamat itu yen wong wedok wis ilang wirane. Kalau perempuan udah hilang rasa malunya, nah itu tanda kiamat. Kan begitu, apa-apa kan kan gitu kan. Kalau pun pakai tampah ya kan begitu. Ya. Perempuan apa ada lagi TikTok. Mak-mak TikTokan, ya surganya rubuh. Kan surga di bawah telapak kaki ibu. Surganya rubuh karena ibunya TikTokan terus. Nah, jadi pembahasan tentang Bani Israel di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah di awal dengan kalimat Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhab. Bani Israel, ini panggilan halus untuk menunjukkan kehormatan mereka sebagai keturunan Nabi Yakub alaihis salam. Jadi disebut nama bapaknya. Ya Bani Israel, udhkuru, ingatlah nikmati, nikmat yang aku berikan, allati an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kalian. Apa itu nikmatnya? Nikmat kenabian. Ingat loh, para nabi lahir dari golongan kalian lebih banyak. Kok kalian begitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Peganglah janjiku, ufi bi ahdikum. Aku tunaikan janjiku kepada kalian. Apa itu? Beriman kepada Rasul terakhir dari saudara mereka. Karena di dalam kitab Kejadian itu, kalau di Perjanjian Lama disebutkan, dan dari Ismail itu akan aku lahirkan bangsa yang besar, kata Allah. Dan dari Ismail akan aku jadikan bangsa yang besar. Artinya Allah memang bersumpah
bahwa setelah Ishak ini nanti melahirkan nabi-nabi, ada bangsa besar yang nanti juga kalian harus hormati. Kalian harus imani bangsa yang besar ini. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kitab Perjanjian Lama itu, Kidung Agung pasal 5 ayat 26 dalam bahasa Ibrani dikatakan Hiko mamit takim kullo mahmadim yesjudi yezehre'i baina Yerusalem. Jika kalian bertanya kepadaku, wahai anak-anak perempuan Yerusalem, tentang siapa orang yang paling aku cinta, maka wikullo mahmadim, kami namakan dia Muhammad. Orang itu adalah Muhammad. Jadi di dalam Perjanjian Lama disebutkan itu. Dan ketika Syekh Ahmad Dedat mengucapkan ini di hadapan tokoh-tokoh Nasrani, terdiam semua. Ya kan? Kalau kita lihat di dalam videonya itu, Syekh Ahmad Dedat mengatakan Muhammad was mentioned by name, not by identity. Ya kan? Bahwa Nabi Muhammad itu disebut langsung by name, namanya di dalam Bible. Kata seorang pendeta dari Amerika, saya sudah puluhan tahun baca Bible, bolak-balik saya baca. I didn't find the name of Muhammad. Ya kan, saya nggak ketemu itu nama dari Muhammad. Kata Ahmad Dedat, karena yang you baca itu terjemah Inggris. Anda tidak baca dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Dibaca Hiko mamit takim wikullo mahmadim isjudi yezehre'i baina Yerusalem. Wah, geger dunia ketika dibaca versi aslinya. Nah, ini yang dikatakan di dalam Al-Quran. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan mereka Nabi Muhammad dan pengikutnya di dalam Taurat, dan disebutkan juga di dalam Injil. Sebutkan itu ciri-ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah tidak mungkin mengutus seorang nabi dan rasul sebelum Allah memberitahukan kepada kaum yang ketika itu mendapatkan Alkitab bahwa akan datang seorang nabi dan rasul. Nah, ini di sini pembahasannya dari sini. Dari ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi 'ahdi ufi bi 'ahdikum wa iyaya farhabun. Dan hanya kepada aku saja mestinya kalian itu takut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini redaksinya memang untuk Yahudi yang ada di Madinah, tapi kalau kita lihat ini juga ditujukan kepada seluruh orang Yahudi di seluruh dunia, supaya mereka melek. Buka lagi dong, buka lagi informasinya, buka lagi keterangannya di dalam kitab-kitab kami. Mereka nggak disuruh baca Al-Quran, mereka disuruh membaca Taurat. Gimana di Taurat itu? Dulu kan aku udah kasih, kata Allah, begitu kira-kira. Ya kan? Kita sholat Isya dulu, nanti kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan kembali. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang Yahudi Madinah, asalnya begitu. Tapi ayat ini masih berlaku sampai sekarang, karena setelah peristiwa pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah, mereka berpencar. Nah, tadi di awal disinggung dari mana asalnya Yahudi Madinah itu. Sebagaimana tadi saya kutip di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 2 atau ayat 3, Nabi Musa mengatakan bahwa kemuliaan cahaya Tuhan itu akan tampak di Gunung Paran. Karena dari informasi Nabi Musa alaihissalam itulah orang-orang Yahudi melakukan diaspora, melakukan pencarian di mana tempat yang ada nama gunung bernama Paran itu. Nah, di dalam Quran surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan yatihuna fil ardi arba'ina sanah, bahwa orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel, mereka berkeliling-keliling, ya kan, memutari bumi itu selama 40 tahun. Karena mereka tidak bisa masuk Yerusalem, tapi setelah itu mereka dibantu oleh Talut. Ya, mereka dibantu oleh Talut sampai akhirnya mereka menguasai Yerusalem.
Lalu kemudian di situ Nabi Daud alaihissalam berkuasa memimpin Yerusalem, diteruskan oleh putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi dalam kasus tadi, sebagian orang Yahudi itu ada yang kembali ke Mesir, kemudian ada juga yang melakukan perjalanan melanjutkan ke Ethiopia, lalu ke Somalia, dan menyeberang ke daratan Yaman. Nah, di Yaman mereka ada yang menetap, ada yang bermukim di sana, melahirkan keturunan. Lalu ada sebagian dari mereka yang melanjutkan perjalanan sampai masuk ke Makkah. Maka di dalam satu riwayat sirah disebutkan ada seorang rahib Yahudi yang melihat Rasulullah SAW lahir. Artinya menengok setelah Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu disebutkan dalam riwayat yang masyhur. Ya, persoalan sahih atau dhaif itu hal yang lain. Karena dalam persoalan sirah boleh saja kita menerima riwayat yang dhaif. Yang tidak dibolehkan itu adalah menerima riwayat dhaif dalam masalah hukum. Itu nggak boleh. Dalam masalah hukum tidak boleh menerima riwayat yang dhaif karena hukum itu langsung kepada amaliyah. Sedangkan sirah atau sedangkan cerita, ya itu boleh saja, namanya juga informasi. Soal kebenarannya itu boleh diyakini, boleh tidak diyakini, yang namanya informasi. Jadi informasi itu ada yang kita anggap ini penting, ada yang kita anggap tidak penting. Ada yang sekedar bumbu-bumbu saja, ya boleh saja, nggak salah itu kalau dalam masalah sirah. Sepanjang riwayat itu tidak masuk dalam status riwayat palsu atau kadhib, ada kebohongan di situ. Ya, jadi ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang rahib Yahudi yang melihat bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa ini dipakai oleh para ulama? Karena ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah yang menegaskan bahwa orang Yahudi itu tahu betul Nabi Muhammad. Dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal betul Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Artinya informasi tentang Nabi Muhammad SAW sudah sedemikian rupa lengkap yang mereka terima, sehingga ketika melihat Nabi Muhammad SAW mereka sudah yakin inilah Nabi yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam Quran ini ya, kemudian Yahudi itu datang ke Yasrib. Yasrib itu nama yang diberikan oleh orang Yahudi, lalu kemudian Rasulullah mengganti nama Yasrib itu. Jadi asalnya namanya Thaibah. Thaibah itu indah, nyaman, enak, thayyib. Maka Madinah itu disebut Thaibah. Di kota Madinah itu ada universitas namanya Jami'atut Thaibah, Universitas At-Thaibah. Ya kan? Itu nama asli Madinah. Kemudian oleh orang Yahudi diganti namanya jadi Yasrib. Konotasinya jelek, saya belum tahu makna dari Yasrib. Konotasinya jelek. Lalu Rasulullah mengganti nama itu dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bermandikan dengan cahaya. Maksud bermandikan cahaya kan waktu itu belum ada PLN, belum ada listrik. Maksudnya apa? Karena orang-orang di Madinah beriman kepada Nabi, maka kehidupan mereka itu diterangi dengan iman. Sehingga di Madinah itu jarang sekali orang berdusta. Jadi di Madinah jarang orang berdusta. Di Madinah itu jarang orang berkhianat. Nah, yang berkhianat itu, yang tukang bohong itu orang munafik. Maka Nabi mengatakan ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, apa kalau mereka bicara mereka dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji meleset terus. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah mereka berkhianat. Sedangkan umat Nabi Muhammad yang benar itu tidak begitu. Ya, sedangkan orang yang mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad padahal hatinya itu menyimpan kekufuran kepada Nabi, seperti itu. Ya, jadi disebut bermandikan cahaya itu karena memang indah dilihat perilaku orang Madinah sampai sekarang. Ya, jadi pedagang-pedagang di Madinah itu yang dagang di sekitaran Masjid Nabawi itu nggak berani bohong. Jadi kalau kita tanya misalnya, hal turidu an tuqsimu billah, mau nggak bersumpah atas nama Allah? Jawabannya Allah, ya kan, demi Allah.
Ada fil Madinah bijiwarin Nabi. Ini di Madinah nih, tetangga Nabi kita, masa kita bohong? Jawabannya begitu. Ya, istahyai Nabi Rasulullah, kita malu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka nggak berani bohong. Orang Madinah asli itu begitu. Ada seorang guru saya itu pernah ketemu anak muda Madinah. Namanya masih nama Arab asli, Lu'ay. Jadi nama Arab asli itu Lu'ay, Ka'ab itu nama asli. Kalau Salim itu sudah begitu Rasulullah datang, namanya namanya berubah, Salim, ya kan? Salim, Muhsin, Abdullah itu begitu Rasulullah datang. Jadi sebelum Rasulullah lahir itu belum ada orang namanya Muhammad, namanya Lu'ay, Ka'ab, Amir. Jadi guru saya kenalan dengan anak muda Madinah kira-kira usia 15 tahun, namanya Lu'ay. Ngobrol-ngobrol, guru saya tahu orang Madinah itu salah satu minuman khasnya adalah menyimpan minuman di dalam kirbah, kendi. Jadi nyimpan di dalam kendi. Karena Rasulullah itu suka dengan air kendi. Di dalam Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah itu selalu berdoa kalau minum air putih dingin, air kendi. Ya kan, Allahumma barik lana bihada, ya Allah berikanlah keberkahan dengan air ini. Apalagi kalau air itu dicampur dengan kurma, itulah kesukaan Rasulullah. Ada kismis dan kurma. Jadi kadang-kadang Rasulullah campurkan kismis, kadang-kadang Rasulullah campurkan kurma. Tapi intinya Rasulullah suka dengan air putih yang dingin, yaitu air yang dari dalam kendi, yang disimpan semalaman itu dingin. Nah, guru saya minta kepada anak muda itu, namanya Lu'ay. Lu'ay, saya pengen deh merasakan minumannya orang Madinah. Yang di itu ya, yang di kendi. Iya. Kamu punya nggak? Punya. Rumah dia dari Nabawi itu kurang lebih 1,5 kilo. Jadi kata dia, tunggu sini ya, katanya kan, Tuan tunggu sini, saya ambil dulu rumah saya. Di mana rumahnya? Dari Hotel Andalus ke sana lagi. Ya hawala wahid wa nus kilo, kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo. Jadi dia mau ngambilin air itu hanya untuk membayar rasa penasaran guru saya. Ditungguin. Guru saya mengira bohong. Biasanya orang Arab gitu. Ba'din insya Allah ba'din. Udah hilang gitu loh. Biasanya, ini umumnya ya. Mungkin Arab yang di sini kan. Arab perjompongan begitu kan. Arab condet gitu. Ba'din lah ba'din. Insya Allah wallahi tapi katanya bohong. Ya, kita pengalaman bergaul sama orang Arab. Jadi kalau udah ngomong wallahi juga belum tentu benar itu. Bisa jadi meleset itu wallahinya. Tungguinlah oleh guru saya, benar nggak nih? Kurang lebih setengah jam. Tunggu sampai 40 menit. Benar, ternyata dia lari bawa kirbah. Dia bawa kendi itu ngos-ngosan. Dia kasih, ya kan, kendi itu. Syuh, katanya kan. Ada katanya, ijiblah. Nih saya kasih nih kendi ini. Masya Allah, diminum enak betul ya. Betul barokahnya minuman orang Madinah. Jadi itulah gambaran orang Madinah, sehingga Rasulullah menamakan kota itu Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bermandikan cahaya. Madinah itu dari kata mudun, dari kata madan, artinya peradaban. Maka kota itu harusnya menggambarkan orang yang beradab. Itu kota gitu. Jadi kalau udah biadab bukan kota lagi. Jangan banyak begal, banyak rampok, itu udah bukan kota lagi. Jadi kalau kota itu Al-Madinah, keberadaban, teratur semua, hidup itu teratur. Lawannya Badiah. Badiah itu dusun, kampung yang ada di gurun. Ya, kalau kita nyebutnya Badu. Ya kan, kalau orang sana sebut Badiah, Ahlul Badiah. Nah, orang Badiah ini dikenal nggak ada sopan-sopannya. Kalau manggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Sahabat manggil Nabi nggak pernah manggil nama, panggilnya gelar, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Orang Badui, orang Badiah, orang kampung manggil Nabi, anta Muhammad, kamu Muhammad bukan? Wah, Nabi ya diperlakukan begitu, Nabi ya aja gitu kan. Nabi tahu karena orang ini tidak ada adabnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Yahudi Madinah, mereka tinggal di situ karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW. Ya kan, bersyukur kalian itu dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan nikmat terbesar itu adalah nikmat agama. Dan ini menjadi perhatian bagi kita
Jangan sampai kita ini seperti orang Yahudi. Karena 3/4 kisah di dalam Al-Quran itu banyak berbicara tentang orang Yahudi Bani Israel. Kenapa? Karena ada potensi kita ini lupa dengan nikmat. Kita ini diberikan fasilitas yang luar biasa sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa fasilitasnya? Fasilitasnya adalah syafaat. Kata Nabi bahwa syafaatku itu untuk orang yang berbuat dosa dari umatku. Ada syafaat. Tapi bukannya di Quran nggak ada syafaat, Pak. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ini dikatakan di ayat 48, ya, wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum yunsarun. Tidak diterima dari hari kiamat itu syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlu, dan takutlah kamu kepada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima. Ya kan? Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun, dan tidak ada seorang pun yang ditolong. Ayat ini khitabnya, redaksinya ditujukan kepada orang Yahudi Madinah, bukan kepada umat Nabi Muhammad. Bahwa umat Nabi Muhammad itu mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena di dalam Quran surat At-Taubah ayat terakhir Allah menggambarkan sifat Nabi Muhammad. Dikatakan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma'anittum, amat berat yang dia rasakan tentang kesusahan kalian semua nanti di hari kiamat. Dia ikut merasakan. Kalau kita baca di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah itu pengen umatnya itu masuk surga. Maka ketika Rasulullah itu sujud di hadapan Allah di hari kiamat, Rasulullah itu mengatakan, ketika ditanya oleh Allah, apa yang kau minta ya Muhammad? Maka Nabi mengatakan, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku ya Allah, umatku, umat. Ya, maka Allah memerintahkan Nabi, ya udah datang aja sana, yang masuk neraka kamu panggilin, kamu tarik supaya masuk surga. Jadi syafaat itu hanya berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan karena Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Cuma nyebut la ilaha illallah, ya, tapi ternyata yang non muslim juga belum tentu mau nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum tentu mau. Ya kan, coba kita tes. Ya kan, datang ke gereja, tanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, coba sebut, saya kasih duit, nggak mau. Ya kan, nggak mau, walaupun nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Habis itu dia masuk ke rumah ibadahnya, nggak mau dia nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat yang sederhana, tapi saqilun fi qulubihim, begitu berat dirasakan di dalam hati mereka. Makanya di antara kenikmatan itu adalah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu luar biasa perjuangannya, ngajak orang nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini karena sudah demikian keterlaluan, maka Allah mengatakan wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun. Yang namanya pertolongan, yang namanya permintaan supaya diperlakukan secara adil pada hari itu tidak diterima dari kalian semua. Ya kan? Kenapa? Karena sudah kebangetan mereka itu mengingkari para nabi dan rasul. Lalu kemudian mereka itu sudah kebangetan membunuh para nabi dan rasul. Mereka juga sudah keterlaluan yuharrifunal kalima amma wadhihi, mengubah ya kan kalimat-kalimat di dalam kitab suci mereka, di dalam Taurat dari tempat. Sehingga informasi tentang Nabi Muhammad banyak yang ditutup-tutupi, yang banyak yang diselewengkan oleh mereka. Jadi ini teguran dari Allah kepada orang-orang Yahudi Madinah. Nah, jadi Quran ketika berbicara tentang Bani Israel, lengkap pembicaraan. Dilanjutkan lagi pembicaraan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada orang Israel itu. Di mana? Surat Al-Isra. Surat Bani Israel. Di situ disebutkan lagi di ayat ke-6, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim."
kemudian kami kembalikan kemenangan kamu, kemenangan kalian atas musuh-musuh kalian. Wa amdadnakum bi amwalin, dan kami akan tambahkan kepada kalian harta kalian, wa banina, dan keturunan kalian, wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian itu golongan yang sangat banyak. Maka Allah sebutkan di situ, Allah berikan kepada Bani Israel itu kekuatan finansial, kekuatan harta. Summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin. Allah kasih itu kekuatan harta, sehingga dengan kekuatan harta itu mereka punya banyak pengikut. Bani, anak itu maknanya dua. Bisa makna ideologis, bisa makna biologis. Secara biologis jumlah orang Israel, jumlah orang Yahudi di dunia sedikit, karena Yahudi bukan agama misi. Nggak ada pendakwah Yahudi masuk kampung-kampung, nggak ada. Karena Yahudi itu agama keturunan. Kalau ibunya Yahudi, anaknya Yahudi. Ya kan? Kalau kedua orang tuanya Yahudi, anaknya pasti Yahudi. Nggak ada orang Yahudi itu dia tiba-tiba orang Jawa ngatimin ngaku Yahudi, itu nggak ada. Ya kan? Itu nggak diakui sama orang Yahudi, karena dianggap goyim, dianggap bukan Yahudi. Goyim itu bukan Yahudi. Ini percuma, jadi Zionis Nusantara itu percuma. Kenapa? Nggak bakal diaku kan gitu kan? Itu kalau kata guru saya Kiai Hasyim Muzadi itu disebut kafir setengah. Kenapa dikatakan kafir setengah? Di kalangan orang Islam sudah dianggap kafir, di kalangan kafir nggak diaku kan kafir, kan kasihan. Udah kadung keluar, begitu udah keluar nggak diaku juga, kan gitu. Kenapa? Dia perlu akreditasi itu. Gitu, Prof. Dia perlu akreditasi. Susah akreditasinya itu untuk masuk ke dalam golongan Yahudi itu susah. Jadi kalau nggak ada garis keturunan, nggak bisa dia menjadi Yahudi. Ini gara-gara isu Palestina, ada yang mendadak tiba-tiba jadi Yahudi. Saya ada turunan Yahudi, kan gitu kan. Padahal nama keluarganya Wangsa Sanjaya, kan gitu kan. Ini Yahudi dari mana? Yahudi di Bojong Kenyot, kan gitu. Tiba-tiba dia ngaku Yahudi. Ya kan, Wangsa Sanjaya, katakan kakek saya Wangsa Sanjaya, itu masih ada darah Israel. Israel di mana? Kan gitu kan, mana ada Israel makan cilok? Kan nggak ada. Kan gitu kan, Israel kodoyan cilok, kan gitu kan. Aneh-aneh aja orang Indonesia ini, ada bener-bener deh. Di Indonesia ini banyak orang yang gampang nyambung gitu loh. Ya kan, karena merasa beli kartu HP gampang gitu kan. Jadi apa-apa gampang nyambung. Jadi Yahudi ini kalau kita lihat secara biologis tidak banyak. Tetapi yang ideologis ini yang banyak. Dan di mana-mana keturunan ideologis itu lebih keras daripada keturunan biologis. Yang ngaku-ngaku itu lebih ekstrim daripada yang nggak ngaku-ngaku. Biasanya begitu, itu kaidahnya. Coba supporter sepak bola, yang ngaku-ngaku supporter militan itu biasanya yang nggak mampu beli kaos. Ya kan, yang nggak mampu beli tiket masuk stadion itu biasanya lebih keras daripada yang sanggup duduk di tribun utama. Yang di tribun utama santai. Kenapa? Gue sanggup, ngapain gue ngaku-ngaku? Kesanggupan itu tidak perlu pengakuan, tapi pengakuan itu biasanya hanya diungkap oleh orang yang tidak sanggup, maka dia ngaku-ngaku. Nah, yang Yahudi ideologis ini yang banyak berkembang. Jadi Quran ini sudah berbicara fakta. Jadi menariknya Quran begini. Quran itu bicara kategori, langsung dia bicara tentang indikator. Bahwa manusia itu kategorinya ada manusia yang bertakwa, ada yang kafir. Indikatornya apa? Indikator bertakwa itu yuqimunas shalah, itu indikatornya. Indikator takwa itu dia mendirikan sholat. Apalagi indikator takwa itu kemudian dikatakan yu'minuna bil ghaib. Ya kan? Dia beriman kepada al-ghaib. Yang ghaib ini bukan yang hantu-hantu, bukan. Yang ghaib itu Allah. Allah itu disebut al-ghaib. Kenapa? Karena keberadaan Allah nggak kita tahu. Ya kan? Keberadaan Allah itu kita nggak tahu di mana Allah. Apakah Arsy itu nama tempat? Wallahu a'lam. Ya kan? Disebut al-ghaib kan nggak ketahuan.
Kita nggak melihat, namanya al-ghaib, ya kan? Jadi beriman kepada yang gaib itu indikator orang yang takwa. Wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Indikator orang bertakwa itu dia selalu membelanjakan rizki yang kami berikan kepada mereka, dibelanjakan di jalan yang benar. Itu indikator. Jadi Quran itu ketika mengatakan kafir, ada indikatornya kafir. Ketika mengatakan munafik, ada indikator munafik. Ketika mengatakan Yahudi keterlaluan, ada indikatornya. Di mana indikator keterlaluan? Jadi Quran itu maka dikatakan fussilat ayatuhu, ayat-ayatnya dijelaskan secara detail karena Quran langsung bicara indikator. Sehingga dengan Quran itu kita bisa menilai diri kita sendiri karena indikatornya ada. Kita nggak mungkin bisa menilai sesuatu tanpa indikator. Nah, ketika bicara tentang Yahudi, bicara tentang Bani Israel, Allah sebutkan indikator-indikator kerusakan yang mereka lakukan. Allah sebutkan indikator-indikator kesesatan yang mereka lakukan. Dan Allah juga sebutkan kenapa mereka itu dikutuk oleh Allah, menjadi kaum yang dimurkai oleh Allah. Disebut al-maghdubi alaihim, al-maghdubu alaihim, sebagai golongan yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai? Ya sudah diberikan nikmat kenabian, diberikan nikmat kemenangan, diberikan nikmat harta yang luar biasa banyak, diberikan nikmat keturunan, langgeng keturunan mereka, diberikan nikmat mereka mampu mengalahkan musuh-musuh mereka, tapi berkhianat kepada Allah. Dan potensi itu bukan tidak mungkin ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan fasilitas yang luar biasa, fasilitas syafaat. Dikasih fasilitas syafaat, pikiran gini, yaudah deh, lo masuk surga duluan, gue di neraka dulu nggak apa-apa. Ntar gue juga masuk surga, kan begitu. Kebangetan, ya kan? Lalu akhirnya juga menganggap sepele masalah agama. Jadi Rasulullah menyebutkan berbagai fasilitas itu untuk menunjukkan bahwa Islam itu agama rahmat. Rasulullah punya jiwa rahmah. Rahmah itu kasihan. Rahmah itu kasihan. Jadi rahmah itu bukan berarti permisif, bukan. Islam rahmah, Islam permisif, bukan. Rahmah itu kasihan. Maka karena kasihannya itu dia kasih tahu, jangan putus asa sebab Allah memberikan fasilitas begini. Kan begitu. Ini jalan keluarnya. Itu agama rahmat begitu. Jangan kamu melihat ibadah itu sebagai sebuah kesulitan karena Allah memberikan kemudahan di sini. Itu maksudnya rahmat di situ. Tetapi ketika berbicara rahmat juga Allah bicara tentang azab. Cuma kalau fasilitas ini kamu salah gunakan, kamu termasuk juga ke sini. Sama halnya orang misalnya ada masalah hukum di Polda, dikasih tahu di Polda itu, Pak, jalan penyelesaiannya ada dua, mau restoratif justice atau mau, ya kan, pilihannya adalah Bapak mengajukan gugatan pra peradilan supaya tidak terus nih Pak laporan ini, tinggal Bapak pilih, kan begitu. Tapi kalau Bapak restoratif justice, lawyernya kurang ajar sama saya Pak, saya perberat Pak, kan begitu. Saya perberat ini kasusnya, ya kan, terpaksa kita main jalur pengadilan, begitu. Jadi ada namanya kemudahan, tapi ketika kemudahan itu disalahgunakan, juga ada yang namanya kesulitan. Dan itu logika yang umum di dalam semua lapisan kehidupan. Jadi Islamnya agama rahmat, itu betul rahmat, benar. Rahmat itu saking kasih sayangnya Allah kepada makhluk, maka diberitahukan fasilitasnya untuk umat Nabi Muhammad. Ini loh fasilitasnya. Keuntungan jadi umat Nabi Muhammad itu ini, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaminannya langsung masuk surga. Jaminannya dia dapat surga. Ada tiket, ya kan? Tapi kalau dia maksiat, dia nggak taubat, ya dia dibersihin dulu. Karena surga itu buat orang-orang yang bersih, kan begitu. Masih ada dosa, ya dicuci dulu dosanya. Di mana? Ya di neraka dulu. Begitu. Maka Nabi mengatakan ada umatku yang masuk neraka. Artinya apa? Dia bukan menjadi penghuni yang selama-lamanya. Karena yang selama-lamanya itu yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pemahaman yang benar yang harus disampaikan. Nah, orang-orang Yahudi itu ketika dia tahu Nabi Muhammad ini mendapat fasilitas yang begitu banyak, maka mereka dengki kepada Nabi Muhammad SAW.
Sampai disebutkan di dalam Al-Baqarah juga di ayat 89. Ya, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ketika datang kepada mereka Alkitab dari sisi Allah yang membenarkan, mengkonfirmasi kebenaran dari informasi wahyu yang ada pada mereka, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad datang, mereka selalu minta kemenangan kepada Allah atas orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Orang Yahudi Madinah dulu kalau perang sama penyembah berhala, mereka berseteru dengan penyembah berhala orang-orang Arab, mereka berdoa, Allahumma ansurna ya Allah bi imanina. Ya kan? Li nabiyyi akhir zaman alladzi dzakarta fi kitab, fil kitab. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah dengan iman kami kepada Nabi akhir zaman yang Engkau sebutkan di dalam Alkitab. Jadi setiap kali mereka perang melawan orang-orang kafir penyembah berhala, mereka doa itu, Allahumma ansurna ya Allah bi imanina li nabiyyi akhir zaman. Karena iman kami ya Allah, berikan pertolongan-Mu kepada kami. Ya kan, karena iman kami kepada Nabi akhir zaman yang Engkau sebutkan, alladzi dzakartahu fil kitab, yang Engkau sebutkan namanya di dalam Alkitab, di dalam Taurat. Maka Allah berikan kemenangan. Tapi dikatakan falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Begitu datang Nabi yang sudah mereka tahu, kafaru bih, justru mereka ingkar, menolak Nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka disitulah Allah katakan mereka itu kafir. Kenapa? Karena menolak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menolak mengingkari Nabi itu kafir. Quran yang ngomong. Enggak disebut fala'natullahi 'ala ghairil muslimin. Enggak disebut begitu. Kita enggak menggunakan istilah kafir, kita menggunakan ghairul muslimin, non muslim. Tapi ayatnya enggak bicara begitu. Ayatnya mengatakan fala'natullahi 'alal kafirin. Ya kan, maka laknat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang kafir, yaitu yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam Quran surat An-Nisa disebutkan mereka itu dengki kepada Nabi. Ya, di ayat 48 surat An-Nisa Allah mengatakan am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu di ayat 54, ataukah mereka dengki kepada manusia, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ala ma atahumullahu min fadli, karena Allah berikan kepada mereka, kepada umat Nabi Muhammad karunia. Apa karunianya? Ya, siapa yang beriman kepada Nabi, dia mendapatkan pertolongan dari Nabinya nanti di yaumul qiyamah. Dengki itu. Maka dikatakan di dalam Quran, hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Maka Nabi menjelaskan dengki itu adalah nggak suka melihat orang senang dan suka melihat orang hancur. Itu yang namanya dengki. Jadi dari fenomena hasadnya orang-orang Yahudi itu, Rasulullah mengingatkan umatnya, iyyakum wal hasad. Hati-hati dengan penyakit hasad. Dan biasanya yang hasad itu orang yang punya ilmu. Ustadz itu dengkinya sama ustadz. Profesor, musuhnya profesor. Menteri, ya menteri. Nggak ada profesor musuhnya tukang sayur, tuh nggak ada. Ya kan? Masa dia mau bilang tukang sayur apa itu, nggak pakai riset dulu? Nggak ada itu kan? Nggak mungkin dia ngomong begitu. Ya kan? Ustadz dengkinya sama ustadz. Dosen yang dengkinya sama dosen. Tukang kain ya musuhnya tukang kain juga. Ya kan? Nah, dalam hal agama ini lebih mengerikan lagi. Ketika orang itu sudah punya pengetahuan agama lebih, yang dikhawatirkan dia merasa paling benar pendapatnya. Ini yang ditakutkan. Ini yang ditakutkan. Maka Rasulullah mengatakan la hasada illa fisnatain. Enggak boleh iri kecuali untuk dua hal. Untuk apa? Rajulun atahullahu malan fahalakahu, ya kan, fisabilihi. Kita boleh iri sama orang yang punya banyak harta dan harta itu bisa dihabiskan untuk di jalan Allah. Ini orang kok kaya, sedekahnya ampun-ampunan dia kayak gitu. Boleh iri.
Iri maksudnya saya pengen kayak dia tuh, kaya, tapi hartanya itu dipakai buat saudara. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman, ya kan? Fayu'alliman nasa bihi. Kita boleh kepada orang yang punya ilmu dan dia ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Iri maksudnya pengen kayak begitu. Pengen kayak Profesor Abdul Ghani. Kan gitu kan? Pengen nih. Kenapa? Manfaat. Karena orang yang mengajarkan ilmu umurnya panjang. Muridnya banyak, yang ngedoain banyak, walaupun beliau lupa mahasiswanya. Yang mana ya? Saya dulu belajar Prof tahun 80. Oh, tahun 80 ya? Saya masih ganteng tuh, kan begitu kan? Mohon maaf ya, kalau waktu itu membuat orang terpesona kan begitu kan? Masih putih, masih hitam semua tahun 80. Beliau udah lupa mahasiswanya. Tapi itu adalah keberkahan. Kenapa? Karena saking banyaknya orang mendoakan kebaikan. Bahkan sampai ikan-ikan yang di laut pun mendoakan, luar biasa. Boleh kita iri dalam arti pengen kayak begitu. Tapi kalau misalnya orang kaya gagah-gagahan, nggak boleh iri. Biarin aja lah, memang udah lagunya dia kan begitu, ya kan? Dia punya mobil misalnya beli Rubicon 10 diparkir depan rumah sampai komplek macet kan gitu kan? Ya memang begitu kelakuannya kan, begitu aja udah gak usah iri kan gitu kan? Ya kalau kesel laporin aja dengan pengurus komplek kan gitu kan, tolong diarahkan tuh supaya pindah. Jadi untuk hal-hal duniawi nggak boleh iri. Kenapa? Berangkat dari ini tadi. Bagaimana orang-orang Yahudi itu iri betul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka irinya gini, kenapa kok wahyu itu diberikan ke orang Arab yang notabene mereka bukan bangsa yang beradab. Padahal di dalam kitab Kejadian sudah dikatakan bahwa Ismail itu darinya akan aku jadikan bangsa yang besar. Disitulah mereka khawatir, ya kan? Kalau kenabian itu menyimpang kepada keturunan Nabi Ismail, kenapa? Mereka menggunakan argumentasi itu keturunan Buddha, walaupun bapaknya sama dengan kita yaitu Ibrahim, tapi ibunya Buddha, Hagar. Masa kita yang keturunan raja, ibu kita Sarah keturunan raja, ya kan? Sama dengan keturunan Buddha, muncul hasad. Jadi hasad itu dari situ, ya kan? Kalau udah melihat perbedaan, udah hasad muncul. Masa kita yang alumni UI kalah sama yang alumni swasta? Udah hasad itu sudah hasad itu. Masa kita yang alumni luar negeri kalah sama alumni lokal? Itu sudah hasad itu. Ya kan, padahal kebaikan itu tidak diukur dari merek. Kebaikan itu adalah dari Allah. Siapa saja yang bisa mendatangkan manfaat, memberikan manfaat, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjang nih kisah tentang Bani Israil di dalam Al-Quran. Ini pengantarnya surat Al-Baqarah ayat 40 dan seterusnya. Dan bagaimana nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang pengusiran kepada Bani Israil di Madinah, diusir. Mereka lari di Kuwait, mereka lari di Emirat. Makanya kita nggak heran kalau Emirat sekarang jadi negara terbuka, karena sudah banyak Yahudinya di sini. Jadi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah yang dulu diusir dari Madinah larinya ke Emirat Arab sana. Banyak yang lari ke sana. Dan tampilannya sudah seperti orang Arab. Jadi orang Yahudi itu di mana mereka berada, ya mereka menyesuaikan dengan kultur setempat. Di Iran juga ada Yahudi, komunitas Yahudi di Iran, jumlahnya kurang lebih 3.000 orang, ya kan? Di Iran. Dan tampilannya kayak orang Iran. Hanya untuk perayaan-perayaan khusus mereka menunjukkan identitas Yahudi. Di Afghanistan tinggal satu Yahudi. Ya, di kota Kabul tinggal satu-satunya Yahudi. Ya, satu-satunya Yahudi, nggak ada lagi yang lain. Kenapa? Karena sudah ditinggal oleh keluarganya pindah ke Israel. Di Rusia masih ada Yahudi. Di Indonesia ada Yahudi juga. Asli keturunan Yahudi. Di 3M, Magelang, Malang, dan Manado. Gitu kan, di 3M itu, Magelang, Malang, Manado. Itu ada Yahudi. Jadi kelihatan kalau Yahudi itu dari ininya kelihatan, dari hidungnya kelihatan Yahudi. Ya, terus kemudian dari nama. Dia nama Yahudi. Jadi ada beberapa selebriti kita yang memang dia Yahudi. Nah, itu tinggal di searching saja, dilihat di Wikipedia. Siapa saja yang punya darah Yahudi. Nggak usah diungkap di sini, nanti kena ITE. Ya kan gitu kan. Tapi kalau di Wikipedia, gugatnya ke Wikipedia sana kan gitu. Saya juga lihatnya dari situ karena di situ ada
informasi-informasi yang setengah bisa dipertanggungjawabkan, ya setengah juga masih harus diteliti lagi kebenaran. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Semoga ini ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumtaz.